Wanita ini bernama Maya Letinskaya. Dia adalah seorang balerina berkebangsaan Rusia yang memiliki kelenturan tubuh dengan jari-jari kaki yang kokoh saat menari balet. Siang itu di dalam sebuah gedung opera and ballet theater, Maya sedang melakukan pertunjukan baletnya yang ditonton oleh ratusan penggemarnya. Salah seorang rekan seprofesi berdecak kagum dengan skill yang dimiliki oleh Maya itu. Sementara salah seorangnya lagi justru terlihat sirik dan merasa iri dengan pujian demi pujian yang selalu didapatkan oleh Maya. Sementara itu tak jauh dari lokasi gedung teater, tiba-tiba terjadi sebuah insiden tubrukan sebuah mobil. Alhasil membuat situasi jalanan kota menjadi macet total. Kemacetan parah yang tengah berlangsung itu juga dirasakan oleh seorang pria Amerika, yaitu pengusaha kilang minyak kaya raya bernama Michael Mason, yang tak lain adalah suami Maya. Dan insiden tubrukan yang membuat kemacetan itu pun membuat Tuan Michael begitu kesal, karena tentu saja akan membuatnya terlambat untuk menghadiri pertunjukan balet istrinya yang sedang berlangsung di gedung teater. Supirnya pun tak bisa berbuat apa-apa selain meminta sang majikan untuk lebih banyak bersabar dan istighfar, karena kemacetan di kota Rusia adalah sesuatu hal yang sudah biasa terjadi setiap harinya. Di tengah kekesalannya, tiba-tiba Tuan Michael ditelepon oleh seorang pria tanpa nomor identitas. Pria misterius itu mengancam Tuan Michael untuk meminta kembali sesuatu yang sudah Tuan Michael ambil dari orang-orang Rusia. Is this? How'd you get this number? I'm only taking back what you stole from Russia and taking the very best of our women for your own wife, blade. I stole nothing. Merasa tak pernah mengambil apapun atau merugikan siapapun, Tuan Michael mencoba berpikir positif dan menganggap kalau penelpon tersebut hanyalah aktivitas orang-orang iseng yang sirik dengan kesuksesannya. Singkat cerita, tibalah Tuan Michael di gedung opera theater. Ia lalu naik ke gedung lantai 2 dan menemui putri sematawayangnya bernama Nina. Setelah acara selesai, di lantai bawah semua para tamu merayakan kesuksesan acara yang baru saja berlangsung. Di acara tersebut hadir pula asisten Tuan Michael bernama Roman, di mana Roman selama ini dipercayakan oleh Tuan Michael untuk mengurus semua kepentingan bisnis kilang minyaknya. Lalu hadir pula seorang pria, yaitu rekan bisnis sekaligus sahabat baik Tuan Michael bernama Richard. Hello, I'm innocent from your loins. Wow. Richard adalah seorang pengusaha yang memiliki sebuah usaha kasino terbesar di Amerika. Hingga ia pun sukses membuka cabang usahanya itu di Rusia dengan menanam modal sahamnya berskala besar di perusahaan Michael. Sepulang dari acara tersebut, Michael berencana membawa Maya ke sebuah tempat. Hingga tibalah mereka di sebuah danau yang berada di tengah-tengah kota. Michael menuntun Maya menaiki sebuah perahu, lalu mengajak sang istri berkeliling menikmati suasana danau yang disinari oleh terpaan lampu-lampu kota hingga berjalan menyusuri gedung-gedung kota tua. Malam itu Michael berusaha membuat Maya bahagia, meyakinkan Maya bahwa di tengah kesibukannya, ia masih bisa meluangkan waktu untuk istrinya yang sangat ia cintai itu. Namun di tengah kebersamaan mereka, Michael terlihat begitu gelisah, di mana ancaman sang penelpon misterius tadi siang kini benar-benar telah mengganggu isi pikirannya. Kegelisahan itu pun sempat disadari oleh Maya. Namun Michael mencoba berusaha tenang, berusaha bersikap senormal mungkin, dan berusaha agar kebersamaan mereka di malam itu dirasakan oleh Maya menjadi momen terbaik di sepanjang perjalanan hidup mereka. Di keesokan paginya berangkatlah Michael mengunjungi industri kilang minyak miliknya. Kecemasan masih terlihat jelas dari raut wajahnya, seakan ia merasa sesuatu hal yang buruk bakal terjadi. Tibalah Michael di tempat tujuan. Seorang mandor mengatakan pada Michael kalau bank telah menerima pengajuan pinjaman dari sebuah perusahaan, di mana perusahaan kilang minyak Michael dijadikan jaminan atas pinjaman kredit bank dari perusahaan tersebut. Dan Michael sebagai owner telah menandatangani sebuah surat dan menyetujui asetnya tersebut untuk dijadikan jaminan oleh pihak bank. Mendengar hal itu, Michael pun kaget karena tentu saja dia tidak pernah merasa menandatangani surat persetujuan kontrak kerjasama dari perusahaan manapun. Terlebih-lebih harus mengorbankan asetnya itu untuk dijadikan jaminan. Di tengah perjalanan pulang, Michael ditelepon oleh salah seorang karyawannya bernama Yusuf. Yusuf yang bekerja sebagai akuntan di perusahaannya mengatakan pada Michael kalau ada sejumlah uang yang masuk ke rekening perusahaan mereka. Namun hanya yang memegang dokumen tersebut yang bisa mengambil atau mencairkan uang itu. Masih dalam keadaan konsentrasi buyar campur aduk tak karuan, Michael pun menyempatkan diri memesan seikat bunga dari toko bunga langganannya untuk dikirimkan pada sang istri yang berada di gedung teater. Karena Michael sadar kalau dia nggak bakal sempat menemui istrinya yang tengah latihan balet di hari itu.
Sementara itu Yusuf yang baru saja pulang istirahat makan siang berjalan menaiki anak tangga untuk segera kembali bekerja. Di sana ada 2 orang pria tak dikenal berjaket hitam memperhatikan Yusuf hingga tiba di depan lift. Masih menunggu pintu lift terbuka, tiba-tiba Yusuf menerima telepon dari nomor seseorang tak dikenal. Sampai akhirnya Yusuf pun baru menyadari sang penelpon tersebut yaitu pria berjaket kulit yang berada tepat di depannya, yang kemudian menembaknya hingga tewas saat itu juga. Hello, it's Yusuf. Hello? Malam harinya, Maya yang saat itu sedang tertidur, tiba-tiba terbangun ketika petir yang menyambar-nyambar membangunkannya dari sebuah mimpi buruk tentang suaminya. Secara bersamaan, Nina juga terbangun dan segera berlari masuk ke kamar Maya. Dengan ketakutan, Nina memeluk sang ibu sembari mengatakan kalau dia juga baru saja mengalami mimpi buruk tentang ayahnya. Hujan petir di malam itu seakan memberikan pertanda pada Maya kalau sesuatu yang buruk bakal terjadi. Namun siapa sangka, mimpi buruk yang baru saja dialami oleh Maya dan putrinya ternyata benar-benar terjadi. Michael yang saat itu masih dalam perjalanan pulang bersama beberapa pengawal dan anak buahnya, tiba-tiba harus berhenti ketika kereta api melintas tepat di depan mereka. Ketika sedang menunggu, Michael kembali ditelepon oleh pria misterius untuk yang kedua kalinya. Di seberang sana sang penelpon mengatakan sesuatu yang membuat Michael begitu panik ketakutan, di mana pria itu menakut-nakuti Michael dengan mengatakan, Hello, Usov. Usov is lying in the pool of his own blood. Don't worry, Michael. You will soon be joining him. I will make sure you leave Maya and little Nina. Do you hear that sound, Michael? It is the end of the line, Michael. Sasha, get us out of here. What the hell are you doing? It is touching. Rather worry about yourself. Sit inside a bomb on wheels. tinggallah Michael seorang diri. Ia berusaha bernegosiasi, mencoba mempengaruhi tindakan sadis si penelpon, berharap jalan damai sebagai solusi terbaik untuk memecahkan masalah tanpa kekerasan. Listen to me. Let's talk, all right? Let's talk about this. Last thought to be of Nina growing up an orphan life is stabbed to death. Bye-bye, Mikhail. Namun semua seakan sudah terencana. Tak ada negosiasi, tak ada jalan damai. Michael hanya bisa pasrah sembari menatap sekelilingnya, mencoba menemukan sosok si penelpon misterius yang saat ini tentu saja sedang mengintainya. Hingga takdir tak dapat lagi dipilih, di mana saat itu juga tubuh Michael bergetar hingga terkapar setelah beberapa peluru bersarang di tubuhnya. Di keesokan harinya, di ruangan latihan teater, Maya yang saat itu sedang latihan balet, tiba-tiba didatangi oleh Richard. Dengan terbata-bata, Richard berusaha setenang mungkin memberitahu Maya tentang berita kematian Michael, suaminya itu. Dan hanya dalam satu malam, hidup Maya kini hancur lebur tak berbekas di depannya. Tibalah prosesi pemakaman Tuan Michael. Semua keluarga dan juga kerabat hadir di sana untuk berduka. Dengan mata sembab, Maya mencoba bertahan sembari menatap kosong ke tempat peristirahatan terakhir suaminya, menyeratkan kedukaan yang tidak akan mungkin sembuh dalam waktu singkat. Setelah Tuan Michael dimakamkan, terlihat Roman mendekati Maya. Ia mencoba menghibur dan menguatkan Maya dengan berjanji kalau dia bakal mencari dan menemukan pelaku pembunuh suami Maya itu. Sementara itu di sebuah bar, salah seorang rekan seprofesi Maya bernama Katya, di mana Katya selama ini memang sangat membenci dan iri dengan kesuksesan Maya. Ia didatangi oleh pria pembunuh bayaran di bawah perintah pria misterius, menyogoknya dengan seamplop uang untuk merencanakan sesuatu yang jahat tentunya. Beberapa hari telah berlalu, Maya pun kembali melanjutkan hidupnya dan mengajak putrinya Nina ke teater tempat ia latihan seperti biasanya. Saat itu suasana gedung masih dalam keadaan sepi. Maya pun memanfaatkan situasi tersebut untuk mengajari Nina latihan gerakan dasar tarian balet. Namun aktivitas mereka tiba-tiba terhenti ketika Katya tiba-tiba datang dan meminta tolong pada Maya untuk mengantarnya ke sebuah tempat. Maya pun dengan senang hati membantu dengan segera bergegas mengantar Katya dan menitipkan Nina di gedung teater itu. Setibanya mereka di tempat tujuan, Katya pun pamit dan berterima kasih atas bantuan Maya. Katya pun turun dari mobil lalu diam-diam menelpon polisi.
Dan inilah rencana jahat Katya yang telah bersekongkol dengan para pembunuh bayaran Rusia, di mana ketika Maya baru saja berniat untuk kembali ke teater, tiba-tiba polisi datang. Maya bahkan tak bisa mengelak dari tuduhan itu. Sebungkus kokain yang ditemukan di mobilnya membuatnya harus dibawa paksa oleh petugas kepolisian. Sementara itu di gedung teater, Nina dengan begitu polosnya bermain di dalam gedung. Ia menyusuri ruangan demi ruangan hingga ia pun kesasar di sebuah lorong. Nina pun tak menyadari pria pelontos atau si pembunuh bayaran sedang mengintai untuk menculiknya. Untung saja saat itu Richard yang kebetulan lewat menyadari hal itu. Ia pun segera membawa Nina pulang, menyelamatkan anak dari mendiang sahabatnya. Sementara itu kita akan diperlihatkan dengan aktivitas petugas kepolisian yang tengah menggeledah seisi ruangan tempat ganti pakaian di rumah Maya. Sebuah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh para penegak hukum, di mana dengan sengaja mereka menaruh sebungkus kokain dalam saku pakaian Maya, lalu berpura-pura seakan-akan menemukan barang haram tersebut untuk menjebak Maya yang akan menjadi tersangka pelaku penyelundupan kokain. Namun siapa sangka, polisi-polisi yang diduga korup tersebut melakukan hal itu karena disogok oleh pria misterius, di mana mereka sedang mengincar dokumen obligasi yang diduga bernilai $500 miliar. Maya lagi dan lagi tak dapat mengelak untuk yang kedua kalinya. Ia seolah-olah kini menjadi tersangka, hingga saat itu juga Maya dibawa petugas ke kantor polisi, menyita semua perhiasan yang ia gunakan, namun diizinkan untuk menelpon Roman menanyakan keberadaan putrinya. Roman? Maya. Where's Denisha, okay? She's on a plane with Richard right now to America. Get me out of this prison, please. Maya, it's not that easy. But I've been set up. I didn't do anything. Masuklah Maya ke dalam sel penjara, digabungkan dalam satu ruangan dengan beberapa orang tahanan wanita senior, yang dimana wanita-wanita itu tidak segan-segan mengintimidasi bahkan membunuh siapapun yang tidak mereka sukai. Чем там занимаешься? Танцую. Ты за что сюда попала? С кокаин. За 7 лет. Меня подставили. Знаешь, нас тут всех подставили. Мы подставлены все здесь. Hingga suatu malam, Maya mengeluarkan cincin pernikahannya yang ternyata berhasil dia sembunyikan dari para petugas. Salah seorang penghuni kamar sempat melihat hal itu, berpura-pura tidur, namun berpikir untuk merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Sementara itu di Las Vegas, tempat kediaman orang tua Michael, Nina yang saat itu sedang berenang, tak menyadari ketika beberapa orang tak dikenal masuk secara diam-diam ke dalam rumah. Hingga Get out of my house. mendengar informasi penembakan dan penculikan itu, Roman lalu segera mendatangi Maya di penjara, memberitahu Maya bahwa sang putri tercinta telah berhasil diculik dan kedua mertuanya dibunuh oleh komplotan anak buah pria misterius. Maya mendengar hal itu tentu saja tak dapat menahan luapan emosinya. Ia berteriak-teriak dan meronta-ronta hingga dengan terpaksa para sipir penjara membawanya ke ruangan isolasi. Kehilangan suami tercinta membuat Maya juga tak ingin kehilangan putri sematawayangnya itu. Ia lalu memanfaatkan ruangan isolasi untuk bermeditasi hingga berlatih meningkatkan kelenturan dan melakukan peregangan yang merupakan sesuatu hal yang biasa ia lakukan ketika menari balet. Hingga di suatu siang tibalah waktunya semua para tahanan diberi kesempatan keluar menikmati udara segar. Maya yang saat itu sedang meregangkan tubuhnya didatangi oleh pemimpin tahanan senior jahat yang tiba-tiba meletakkan pisau tepat di bagian lehernya. Wanita itu meminta Maya untuk menyerahkan cincin pernikahannya itu. Hingga
Setelah para sipir pergi meninggalkannya begitu saja, para komplotan tahanan wanita itu pun kembali datang, memindahkan tubuh Maya lalu mengiris tangannya, di mana mereka bertujuan agar Maya terlihat seakan depresi yang terlihat berakhir tragis dengan mengakhiri hidupnya. Untungnya beberapa jam kemudian, tubuh Maya yang sedang dalam keadaan koma ditemukan oleh salah seorang sipir penjara. Dibawalah Maya secepatnya ke rumah sakit untuk segera dilakukan perawatan intensif. Di tengah perjalanan, petugas medis beberapa kali mencoba memeriksa detak jantung Maya. Dari sekian kali gagal melakukan kejut jantung, akhirnya para medis berhasil membuat jantung Maya kembali merespon. Beberapa saat kemudian, dalam keadaan setengah sadar, samar-samar Maya mendengar percakapan para petugas medis yang merencanakan keusilan untuk melecehkannya. Hingga sampai akhirnya salah seorang pria mencoba memperkosanya, namun tiba-tiba Maya Tibalah Maya di depan apartemen Roman, memanggil-manggil nama Roman dengan bel yang berada tepat di depan pagar, hingga setelah itu ia pingsan tak sadarkan diri. Roman pun segera membawa Maya masuk ke dalam apartemennya, merawat Maya, memulihkan kondisinya hingga menjaga Maya sepenuh hati. Beberapa minggu kemudian, kondisi Maya sudah kembali pulih. Sesuatu hal membuatnya kembali tersadar dan teringat akan kiriman bunga terakhir suaminya sebelum tewas terbunuh, di mana di dalam bunga tersebut ada sebuah pesan rahasia yang ingin disampaikan sang suami padanya. Tibalah Maya di gedung opera teater. Di dalam sana tanpa sengaja, ia melihat poster rekannya Katya bertebaran di mana-mana. Katya menjadi populer sesaat setelah Maya mendekam di penjara. Dan saat itu juga Maya mulai berpikir dan tersadar kalau Katya telah menjebaknya dengan memberikan sebungkus kokain di dalam mobilnya beberapa waktu yang lalu. Masuklah Maya ke dalam ruang ganti pakaian. Ia berniat membalaskan dendamnya dengan memasukkan patahan pisau silet ke dalam sepatu balet Katya itu. Hingga akhirnya Katya yang akan segera melakukan pertunjukan di hari itu harus gagal tampil karena menerima karma dari hasil kejahatannya sendiri. Maya pun ke rumahnya lalu mengambil bunga terakhir pemberian suaminya itu. Di dalam bunga tersebut terdapat selembar surat dari Michael yang berisikan kode alamat sebuah stasiun kereta bernama Ladowski Santo Petersburg, di mana di stasiun tersebut Michael menyimpan obligasi yang bernilai $500 miliar yang berada di dalam sebuah berangkas dengan kode sandi tanggal ulang tahun putri mereka. Singkat cerita, tibalah Maya di stasiun kereta itu, berjalan perlahan sembari mengawasi sekitar hingga berhasil membuka berangkas dan menemukan dokumen obligasi di dalamnya. Maya pun sudah berhasil mengambil dokumen itu. Tiba-tiba ditelepon oleh Roman yang sekedar mencoba berbasa-basi menanyakan keadaan dan juga keberadaannya. Namun di waktu yang bersamaan, para komplotan pembunuh bayaran tersebut memergoki Maya yang tengah berada di sana. Hingga dengan menggunakan seragam cleaning service, Maya berhasil keluar tanpa dicurigai oleh para komplotan mafia itu. Namun tiba-tiba Richard menelpon, menyuruh Maya untuk segera bertemu dengannya di Las Vegas, di mana Richard telah bernegosiasi dengan para mafia Rusia untuk menukar Nina dengan dokumen obligasi tersebut. Sampai akhirnya seorang supir suruhan Richard pun menjemputnya. Entah sudah berapa lama Maya tertidur di dalam mobil. Ia pun terbangun dan sedikit merasa aneh ketika sang supir membawanya ke sebuah tempat antah berantah jalanan sepi. Hingga tibalah mereka di sebuah gedung terbengkalai. Harapan Maya bertemu dengan Richard ternyata hanyalah isapan jempol belaka, di mana pria-pria yang menyambutnya ternyata adalah para mafia Rusia yang mengatakan pada Maya kalau Richard telah... Где Ричард? Кирдых твоему Ричарду.
Mereka yang telah berhasil menyita dokumen obligasi, lalu segera membawa Maya dan Nina ke dalam sebuah ruangan, di mana dalam sana mereka akan segera dihabisi. Hingga Are we going to die now? Mama, you came back for me. pada saat itu juga polisi setempat datang dan menangkap Maya. Dibawalah Maya ke sebuah ruangan interogasi, di mana dalam sana Maya menceritakan semua rentetan kejadian dari awal hingga akhir, membuat sang sheriff yang menginterogasinya hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar kisah heroik si penari balet cantik di depannya. Tak berapa lama kemudian, sheriff mendengar suara bel pintu kantor berbunyi. Dia mengatakan pada Maya kalau dia ada janji untuk bertemu dengan seorang pria dari kedutaan Rusia. Beranjaklah sang sheriff dari kursinya. Namun ketika pria dari kedutaan itu memasuki kantor, Nina melihat wajah pria tersebut yang tampak mirip dengan wajah mafia yang menculiknya. Melaporlah Nina pada sang ibu, membuat Maya curiga, hingga saat itu juga mencoba menyampaikan hal itu pada sang sheriff. Namun, Sheriff, Yeah. please don't tell them about the documents. You trust me, don't you? Because if they're really from the embassy, they would not know about them. Convenience, but we're gonna have to keep Ms. Latenskaya here, pending on it. Did she have any documents? Где документы? tewaslah mafia Rusia berkepala pelontos yang diiringi oleh suara dering ponselnya. Penasaran dengan si penelpon membuat Nina mengangkat telepon tersebut, dan saat itu juga ia tak menyangka kalau si penelpon misterius yang menjadi dalang dibalik dari semua kejadian tersebut ternyata adalah Roman. Just tell me the bitch is dead. The bitch is alive, Roman. And she's coming for you. Oke guys, mungkin segitu aja dulu perjumpaan kita di Alur Film kali ini. Semoga terhibur, yang merasa terhibur, yang belum terhibur, ya semoga kedepannya bisa terhibur lah ya. Oke, saya pamit. Lapar. Bye.